Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 11 IPS 1. Hari ini Ibu mau memberikan penjelasan tentang tugas yang Ibu kasihkan pada tanggal 13 April 2020 kemarin. Coba perhatikan, ada 3 tugas yang Ibu berikan. Yang pertama adalah limit X menuju minus 3, 2x kuadrat dikurang 5x kurang 7. Nah, coba perhatikan ini jalannya. Ini nomor 1 ini adalah kita dengan menggunakan metode substitusi. Jadi pada dasarnya untuk mencari suatu nilai limit itu digunakan dengan cara metode substitusi. Jadi kalau seandainya dia disubstitusi dengan X menuju minus 3, pada soal ini menuju minus 3 ya. Kalau seandainya disubstitusi hasilnya tidak 0/0 atau tidak tentu, maka itu sudah termasuk nilai limitnya. Maka dia sudah bisa disubstitusi. Nah, coba kita perhatikan, ini jalannya. Berarti limit X menuju minus 3, 2 X-nya ini kita ganti menjadi minus 3. Maka 2 dikali minus 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali minus 3 dikurang 7. Maka limit X menuju minus 3, 2, nah ini berapa nilainya? Minus 3 dipangkatkan 2, berarti minus 3 dikali 9. Nah ini perhatikan dulu, minus 5 dikali minus 3. Minus dikali minus, maka dapatnya adalah positif. Maka menjadi ditambah 15 dikurang 7. Maka sama dengan 2 kali 9, 18, ditambah 15 dikurang 7. Maka diperoleh hasilnya adalah 18 tambah 25, 33. 33 dikurang 7, maka diperoleh hasilnya 26. Inilah dia nilai limitnya. Oke, ini soal nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu limit X menuju minus 2, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 per X kuadrat dikurang 3X kurang 10. Nah, perhatikan. Di sini untuk soal nomor 2, dia menggunakan metode pemfaktoran. Apa sebabnya dia menggunakan metode pemfaktoran? Karena apabila limit X ini menuju minus 2, kita gantikan harga X-nya itu dengan minus 2, maka diperoleh hasilnya 0/0. Makanya itu harus dihindari, tidak boleh, karena hasil 0/0 itu tidak tentu. Otomatis, kalau seandainya hasilnya 0/0, maka soal ini dapat kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Oke, baik. Perhatikan bagaimana cara metode memfaktorkan. Perhatikan. Limit X menuju minus 2. Nah, lihat, perhatikan. Untuk pembilangnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Maka metode ini kita faktorkan, yaitu ingat ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat. Cara memfaktorkannya adalah kita buat dulu 2 kurungnya. Sudah, kemudian perhatikan harga koefisien variabel X kuadrat atau kita kenal dengan harga A. Kalau pada persamaan kuadrat ini A, ini B, ini C. Sudah, A itu adalah koefisien variabel X kuadrat, B itu adalah koefisien dari variabel X, C itu adalah konstanta yang tidak bervariabel. Oke, kita lihat harga A di sini adalah 1. Ya, jadi kalau tidak tertulis angkanya, maka dia dianggap 1. Oke, maka karena dia 1 harganya, maka ini kita buat X.
Nah, kenapa XX? Karena X dikali X dapatnya adalah X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, perhatikan harga C. Harga C-nya berapa? Positif 4. Positif 4. Nah, cari perkalian yang hasilnya adalah positif 4. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya positif 4? Bisa 1 kali 4, boleh. Atau negatif 1 dikali negatif 4. Nah, pokoknya hasilnya adalah negatif 4. Berapa lagi? 2 kali 2. Oke, lagi negatif 2 dikali negatif 2. Ada lagi kira-kira yang perkaliannya hasilnya positif 4? Oke, mungkin nggak ada ya, hanya ada 4 pilihan. Nah, jadi kalau 1 kali 4 tidak usah lagi kalian buat 4 kali 1, itu sama aja karena dia komutatif. Yang penting adalah tandanya yang berlainan. Sudah paham? Oke. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah kan ini ada 4 pilihan perkaliannya. Sudah, cara memilih dari keempat pilihan ini adalah perhatikan harga B-nya. Harga B-nya di sini berapa? Positif 4. Nah, dari keempat pilihan ini, perkalian ini, mana yang kalau kita jumlah ya, dapatnya itu harga B. Harga B-nya adalah positif 4. Nah, coba ini 1 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Berarti tidak sesuai dengan harga B. Min 1 ditambah min 4 berarti negatif 5. Berarti tidak sesuai dengan harga B. 2 ditambah 2 berarti hasilnya 4. Nah, maka ini yang menjadi pilihan kita, yaitu perkalian 2 kali 2. Kalau yang nomor 4 juga salah, yaitu min 2 ditambah min 2 dapatnya minus 4. Sementara harga B yang diinginkan adalah positif 4. Maka pilihan kita adalah positif 2 kali positif 2. Maka ini pilihannya ini kita pindahkan ke sini. Maka menjadi positif 2, positif 2. Oke, inilah dia hasil pemfaktoran dari pembilangnya. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Baru baru kita cari lagi untuk penyebutnya. Karena penyebutnya juga berbentuk persamaan kuadrat, maka caranya sama seperti pada pembilangnya, kita faktorkan. Oke, kita buat dulu 2 kurungnya. Sudah? Nah, kita perhatikan harga A-nya berapa? 1. Maka X. Kemudian harga B-nya berapa? Harga B-nya minus 10. Harga C ya, maaf Ibu, maksud harga C-nya adalah minus 10. Nah, cari perkalian yang hasilnya adalah minus 10. Nah, berapa kali berapa? Coba, yang pertama misalnya 1 dikali negatif 10 atau negatif 1 dikali positif 10. Oke, lagi negatif 2 dikali 5 atau 2 dikali negatif 5. Oke, ada lagi perkalian yang lain? Oke, tidak ada ya, hanya ada 4 option atau 4 pilihan. Sudah sama seperti cara yang tadi. Kita cari dari keempat pilihan ini, mana yang kalau dijumlah dapatnya harga B. Harga B. Harga B-nya berapa di sini? Di sini adalah negatif 3. Nah, mana yang kalau dikalikan dapat dijumlahkan dapat hasilnya negatif 3. Oke, ini coba 1 tambah negatif 10 berarti negatif 9, tidak cocok. Min 1 ditambah 10 berarti dapatnya 9, tidak cocok. Min 2 ditambah 5 berarti dapatnya positif 3, tidak cocok. 2 ditambah negatif 5, maka dapatnya negatif 3. Ini pilihannya, yaitu option yang keempat. Maka ini kita pindahkan, yaitu positif 2 dan negatif 5. Oke, nah kalau sudah selesai pemfaktoran, kemudian perhatikan pembilang sama penyebutnya mana yang sama.
Karena kan ini perkalian, nak. Nah, ini ingat. X tambah 2 dalam kurung dikali X tambah 2 di dalam kurung. Ini juga sama. X tambah 2 dalam kurung, kemudian dikali dalam kurung X kurang 5. Mana yang sama? Karena kalau perkalian, kalau atas sama bawah sama, itu bisa dimatikan atau habis, ya. Mana yang sama? Ini, Bu. X tambah 2, X tambah 2. Oke. Maka limit X menuju minus 2 nilainya adalah tinggal X tambah 2 dibagi, ini perhatikan, X kurang 5. Maka tinggal kita substitusi harga X menuju minus 2. Gantikan nilai X-nya ini dengan minus 2. Maka minus 2 ditambah 2 dibagi minus 2 dikurang 5. Maka diperoleh hasilnya adalah min 2 tambah 2, 0. Min 2 dikurang 5, berarti minus 7. Maka 0 dibagi minus 7 dapatnya adalah 0. Sudah paham, nak? Ingat, kalau dia 0 dibagi A, ingat, kalau 0 dibagi A ini bisa apa saja bilangannya. Ini 0 ya. Maka itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau terbalik, A yang dibagi 0, berarti A ini suatu bilangan ya. Boleh bilangan apa saja. Kalau dibagi dengan 0, ini hasilnya tak terhingga. Tapi kalau 0 dibagi 0, nah ini hasilnya tak tentu. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Tak tentu itu atau tak terdefinisi artinya. Oke, sudah ya. Oke, ini soal nomor kedua. Selanjutnya kita lihat tugas yang nomor 3. Oke, perhatikan tugas nomor 3 soalnya adalah limit X menuju 0, 1 dikurang akar X tambah 1 per X kuadrat dikurang X. Nah, perhatikan, ini dengan metode mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, nah, jadi ingat, dalam mengerjakan suatu limit fungsi aljabar itu tadi yang udah Ibu jelaskan yang pertama. Yang pertama dasarnya adalah dengan cara substitusi. Apabila disubstitusi X menuju nilai A-nya ini, nah, jadi A di sini nanti beragam ya pada soal, bisa 0, bisa min 1, bisa min 3, dan seterusnya. Udah, nah, X menuju A formulanya ya. Apabila kita substitusi X menuju A ke dalam variabel X-nya, menghasilkan 0 per 0, maka itu harus kita rubah metode substitusinya, yaitu bisa dengan cara metode memfaktorkan atau dengan cara metode mengalihkan dengan akar sekawannya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3 ini. Ini tidak bisa kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Apa sebabnya? Karena perhatikan pembilangnya. Pembilangnya di sini berbentuk akar. Maka dengan cara metode mengalihkan dengan akar sekawannya. Apa itu, Bu, akar sekawannya? Akar sekawan itu, perhatikan, kalau seandainya di sini soalnya 1 dikurang akar X tambah 1, maka akar sekawannya adalah kebalikannya, menjadi 1 ditambah akar X tambah 1. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau soalnya positif, maka akar sekawannya menjadi negatif. Oke, kita lihat jalannya. Limit X menuju 0, 1 dikurang akar X tambah 1 per X kuadrat dikurang X dikali, nah ini namanya dikali dengan akar sekawannya. Apa akar sekawannya tadi? 1 ditambah akar X tambah 1 per 1 ditambah akar X tambah 1. Nah, jadi harus sama dia, akar sekawannya, pembilang dan penyebutnya harus sama. Nah, inilah akar sekawan dari X kurang 1 dikurang akar X tambah 1.
Oke, kemudian kita lanjut operasionalnya. Limit X menuju 0. Perhatikan, ini kan perkalian, nak. Berarti metodenya adalah karena ini berbentuk bilangan pecahan, maka pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Oke, nah, ingat pembilang kali pembilang. Ini kan merupakan akar sekawannya, yaitu dengan nilai A-nya sama, nilai B-nya juga sama. Hanya tanda operasionalnya yang berbeda. Ini positif, ini negatif, ini positif. Udah, nah, maka ingat rumus dari kalau dia A ditambah B dikali A dikurang B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi cukup ini aja kita masukkan rumusnya. Sudah, kenapa? Ya, kalau kalian mau kalikan satu per satu juga boleh. A dikali A kuadrat. A dikali min B, berarti kurang AB. Ya, A kali A kuadrat. Udah, A dikali min B, kurang AB. Baru B dikali A, AB. Positif ya. B dikali negatif B, negatif B pangkat 2. Nah, dari sini kan min AB tambah AB berarti habis, maka tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kan terbukti dia rumusnya. Terbukti dia rumusnya kan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, maka pada soal ini berarti A-nya siapa? 1. Siapa B-nya? Akar X tambah 1. Maka ini A dikurang B dikali A tambah B. Maka hasilnya tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, siapa A-nya tadi? 1. 1 dikuadratkan 1 dikuadratkan 1 dikurang B kuadrat. Siapa B-nya tadi? Akar X tambah 1 kuadrat. Oke, ini Ibu kuadratkan dulu ya. Oke. Per, sudah. Per, nah ini kita kalikan penyebut kali penyebut. Maka tinggal X kuadrat dikurang X. Sudah, ini tidak usah kita kalikan ke dalam. Kita tulis saja dulu dikali 1 ditambah akar X tambah 1. Oke, maka sama dengan 1 dikuadratkan 1. Nah, akar tambah 1 kuadrat. Ingat, kalau dia tanda akar dikuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Maka tinggal X tambah 1. Tinggal X tambah 1. Paham ya, nak? Jadi kalau dia tanda akar dikuadratkan, tanda akar ingat dikuadratkan, maka akarnya hilang. Kenapa? Karena akar itu kan kalau kita pangkatkan adalah pangkat 1/2. 1/2 dikalikan 2. Ini kan pangkatnya 2. Maka kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 1/2 dikali 2, maka tinggal 1. Makanya ini 1, tidak ada lagi. 1 tidak perlu dituliskan. Sudah? Paham? Maka tinggal X tambah 1. Sudah, per. Oke, nah ini boleh ini kan X kuadrat dikurang X, sama-sama mengandung X. Boleh kita keluarkan X-nya. X-nya kita keluarkan, nah, maka kita faktorkan. Namanya metode memfaktorkan juga. Sudah, nah ini dikali berapa supaya dapatnya X kuadrat. Berarti dikali X. Kemudian ini kurang, maka ini kurang. Udah, kemudian dikali berapa supaya dapatnya X. X kali berapa supaya dapatnya X? Berarti 1. Oke, baru dikali. Nah, dikali ini ikutin. 1 ditambah akar X tambah 1. Oke, maka sama dengan. Nah, ini kita buka kurungnya. Ingat, 1, buka kurungnya. Negatif ketemu positif X, berarti negatif X. Negatif ketemu positif 1, berarti negatif 1. Per X dikali X kurang 1 dikali 1 ditambah akar X tambah 1. Oke, kita tulis kembali. Udah, ini 1 dikurang 1. Habis. Udah, maka tinggal negatif. Negatif X. Sudah.
Jadi pembilangnya tinggal negatif X ya. Per X dikali X kurang 1 dikali 1 ditambah akar X tambah 1. Oke, sama dengan ini min X bagi min X. Ini kan perkalian, nak. Nah, kalau perkalian atas bawah bisa habis. Min X dibagi X. Berarti habis kan? Cuman nilainya adalah negatif 1. Udah bisa dipahami? Nah, karena ini negatif, ini positif. Negatif dibagi positif dapatnya negatif. Habis itu bukan 0 artinya, tapi habis itu artinya adalah bernilai 1. Ingat ya nak, bernilai 1. Sudah? Oke. Nah, maka sisa penyebutnya tinggal ini. X kurang 1 dikali 1 tambah akar X tambah 1. Kemudian, nah, kalau sudah sampai tahap ini, maka tinggal kita substitusi. Tadi X-nya menuju berapa? X-nya menuju 0. Oke, ini boleh kita tuliskan ya. Limit X menuju 0. Udah, masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Yang ada variabel X-nya, kita ganti harganya dengan 0. Berarti min 1 per 0 dikurang 1 dikali 1 ditambah akar 0 ditambah 1. Udah, min 1 dibagi, lihat per atau bagi 0 kurang 1, karena harga X-nya tadi menuju 0, dikali 1 ditambah akar 0 tambah 1. Maka nilainya sama dengan min 1 per 0 kurang 1 min 1 dikali, udah buat dulu dalam kurung, ini 1 ditambah akar, ini di dalam akar 0 ditambah 1 berarti akar 1 sama dengan min 1 per min 1 dikali 1 ditambah akar 1 berapa nak? Akar 1 kita ambil aja yang positif, berarti nilainya adalah 1 ya. Ingat kalau akar itu sebenarnya nilainya bisa positif bisa negatif. Jadi kalau di akar 1 itu sebenarnya hasilnya adalah positif 1 dan negatif 1. Tapi yang kita ambil yang positifnya saja. Sudah? Oke, maka sama dengan min 1 per min 1 dalam kurung 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, maka dapatnya min 1 per min 1 kali 2 berapa? Dapatnya min 2. Maka min bagi min dapatnya positif 1 per 2. Oke, inilah dia hasil untuk soal nomor 3. Oke, terima kasih anak ibu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan pada kolom komentar ya nak. Selamat pagi.